Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultur Ramadan hanya di Al-Hashimiyah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat serta taufiknya kita masih sampai detik saat ini kita masih terus merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih tetap sampai saat ini kita bisa merasakan betapa besar dan luas rahmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita ucapkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, semoga kita semua tergolong kepada mereka yang senantiasa mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan, secara utuh, secara menyeluruh, bukan hanya di dalam satu sisi saja, tapi kita mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai arah. Demikianlah Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada di momen bulan Ramadan. Berbicara tentang bulan Ramadan, kita bisa menerjemahkan bahwa Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sebuah lembaga pendidikan. Ramadan adalah sebuah tempat di mana kita dididik untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk menjadi manusia yang benar-benar Islamnya secara kafah. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara tentang masalah puasa, Islam itu menyeluruh. Islam itu sudah sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Artinya bahwa Islam itu sempurna. Dari mana kita menilai bahwa Islam sangat sempurna? Iya, kalau kita mau berpikir, mau meneliti, mau menelaah agama mana yang ada sampai mengatur ke masalah-masalah yang remeh-temeh. Di agama-agama yang lain mungkin tidak kita temukan sebuah aturan syariat, aturan agama yang mengatur bagaimana kita sebelum tidur dan bagaimana kita setelah tidur. Dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, agama Islam sudah mengatur itu semua. Jadi sungguh sangat salah bagi mereka yang mungkin berpikir bahwa agama Islam hanya berputar di antara sholat, puasa, zakat, haji. Tidak. Tapi selain daripada itu, bahwa Islam itu sangat menyeluruh. Islam
mendidik kita, Islam menuntut kita, Islam mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Islam mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka saat kita beribadah, kita diajarkan bagaimana beradab, tata kerama dalam beribadah. Kita juga diajarkan bagaimana bermuamalah ma'anas. Kita diajarkan bagaimana kita harus menghormati orang yang berlainan keyakinan dengan kita. Islam mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. Islam mengajarkan kita bagaimana kita bertutur kata. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, pada momen Ramadan ini mestinya kita jadikan sebagai lembaga pendidikan kita. Untuk mendidik apa? Untuk mendidik hati kita, untuk mendidik pikiran kita, untuk mendidik lisan kita, untuk mendidik jasmani kita, untuk mendidik jasmani dan rohani kita. Dengan demikian, buah yang akan kita petik yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan puasa yang kita jalani saat ini mestinya kita jadikan sebagai pendidikan rohani, pendidikan jasmani. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dengan demikian berarti sabda Nabi telah mengisyaratkan bahwa di dalam puasa terdapat pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan. Karena dengan berpuasa kita menjadi sehat. Tapi di sisi yang lain, mestinya Ramadan kita juga kita jadikan sebagai pendidikan rohani kita. Mungkin kita sering mendengar, mungkin di kampung-kampung, adik-adik kita yang kecil-kecil, di saat Ramadan tiba mereka suka mengatakan, kamu jangan bohong ya, kamu kan lagi puasa. Padahal di luar daripada Ramadan, bohong tetaplah bohong. Berdosa samalah dosa, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Akan tetapi dengan datangnya Ramadan, Masya Allah, Ramadan memberikan efek yang luar biasa ke dalam lubuk hati para anak-anak kita. Dengan datangnya bulan Ramadan, seakan-akan sesuatu yang biasa lumrah dilakukan di luar Ramadan, itu menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Mendidik, mengakar di dalam lubuk hati anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai lembaga pendidikan, sebagai pendidikan untuk mendidik hati kita. Di dalam bulan Ramadan, saat kita berpuasa, kita dituntut karena kita sedang berpuasa, maka kita dituntut untuk menjaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka inilah pada saat momen ini, momen saat kita berpuasa, kita mestinya kita latih untuk terus menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita. Kita berpikir dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Kita biasakan seperti itu, maka sungguh tidak akan keluar sesuatu yang buruk dari mulut kita kecuali itu sudah dicerna oleh otak kita, dicerna oleh hati kita, maka yang keluar adalah sebuah kebaikan dari lisan kita. Ramadan juga bisa mendidik kita, mendidik emosional kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, apabila saat kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mungkin memancing emosi kita, maka katakanlah, Allahumma inni shaim. Sungguh, demi Allah saya sedang berpuasa nih. Maka ingatlah ketika kita mengingat bahwa kita sedang berpuasa,
maka dengan demikian kita mestinya bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan emosional kita. Maka dengan demikian Ramadan bisa menjadi pendidikan buat kita. Sehingga ketika Ramadan sudah berakhir, maka kita sudah terbiasa. Saat Ramadan tiba, kita dibiasakan, kita dituntut untuk bangun malam untuk makan sahur. Maka secara tidak langsung, di saat yang bersamaan itu juga menuntut kita untuk membiasakan diri untuk melaksanakan qiyamul lail. Katanya apa? Orang yang berpuasa itu saat bulan Ramadan tiba, naharuhu shaim wa lailuhu qaim. Siangnya berpuasa, malamnya dia berdiri. Malamnya dia bangun, malamnya dia qiyamul lail. Dia hidupkan malam-malamnya untuk ibadah. Siangnya dia hidupkan, dia laksanakan berpuasa untuk menahan segala sesuatu yang dilarang. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, melainkan menahan segala sesuatu yang mungkin bisa membawa mudarat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Apa mudarat untuk orang lain? Mudarat untuk orang lain contohnya ketika kita terlalu mengumbar lisan kita, sehingga tanpa kita sadari ternyata dari lisan kita telah terlontar yang membuat luka, yang meninggalkan luka di hati saudara-saudara kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah di Ramadan ini kita benar-benar persembahkan puasa terbaik. Kita persembahkan ibadah terbaik. Kita jadikan Ramadan ini sebagai pendidikan rohani untuk kita. Tidak keluar ucapan-ucapan kotor dari lisan kita, melainkan ucapan yang mengandung zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada zikir bukan hanya di waktu-waktu khusus kita mengucap lafaz Allah saja, bukan. Akan tetapi hakikat daripada zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap keadaan. Zikir terbaik adalah saat kita terbangun, kita langsung mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan demikian kita mengingat betapa besar nikmat Allah. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk membuka mata saya. Itulah zikir terbaik. Saat kita melangkahkan kaki, kita ingat kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih perkenankan kaki saya bisa melangkah. Sehingga saya bisa melaksanakan ibadah. Saya bisa tunaikan kewajibanku kepadamu ya Allah. Saat kita mau makan sahur, kemudian kita ingat kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Lakal hamdu ya Rabb, segala puji untukmu, bagimu ya Allah. Engkau masih senantiasa terus memberikan rizki kepadaku untuk bisa melaksanakan sahur. Untuk bisa menikmati. Berapa banyak orang yang punya harta, punya makanan enak, tapi dia tidak bisa menikmati makanan yang enak itu. Kita laksanakan itu semua. Kita rutinkan itu semua. Maka itu menjadi riyadhah buat kita. Menjadi pembiasaan buat kita. Maka dengan demikian setelah Ramadan berakhir, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang agung. Kita akan menjadi pribadi yang baik. Akan terbentuk karakter dari diri kita. Akan terbentuk sebuah karakter hasil pendidikan Ramadan itu akan terlihat ketika Ramadan sudah berakhir. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian daripada tujuan daripada puasa adalah untuk mencetak manusia yang muttaqin. Katanya la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah al-imtithalu bi awamirihi wajtinabu binawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Dari segi bahasanya, takwa artinya takut. Semakin takwa seseorang, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah.
Semakin takwa seseorang, maka dia akan semakin taat dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, semoga Ramadan kali ini benar-benar bisa membentuk diri kita menjadi manusia yang muttaqin, menjadi manusia yang benar-benar taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada siapapun, hanya takut semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menjalankan ini semua, sehingga nanti di saat kita sudah melewati masa Ramadan ini, kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa. Al-afu minkum wallahu a'lam bisawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.